Kecamatan Kedondong, tepatnya di Desa Cimanuk, ya. Jadi kepada rekan-rekan media, sebelum saya mulai untuk untuk rilis, sedikit sayang pandang mungkin terkait perkara ini adalah yang pertama, mari kita sama-sama dan semuanya pun saya rasa sudah mengetahui, apalagi yang sempat kemarin datang ke TKP, rekan-rekan media, melihat dua korban, ya, seorang bapak dan anak yang dibunuh dengan begitu, ya, masya Allah lah ya, kalau saya lihat keterlaluan sudah. Dan apalagi kita melihat anak ini yang masih berumur 5 tahun, ya. Jadi nanti akan saya jelaskan secara detail bagaimana mereka kenapa bisa mati dan kenapa dibunuhnya seperti apa. Nanti akan saya jelaskan secara detail. Yang pastinya saya hanya melihat, saya tunjukkan kepada rekan-rekan ini dua korban yang kemarin ada di TKP. Ya. Baik, selanjutnya di sini proses kronologis kejadian pada saat kejadian awal, ya, kejadian awal yang mana ini dilaporkan oleh masyarakat dan ditindaklanjutin pada saat itu. Yang pertama kali menindaklanjuti adalah Polsek Kedondong, adalah ini pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 jam 1 siang 13.00 telah terjadi tindak pidana pembunuhan di dalam kamar rumah milik korban atas nama Busri Romli, umur 53 tahun, wira swasta, dia pemilik bengkel sepeda motor, tepatnya di Dusun Cimanuk Timur, Desa Cimanuk, Kecamatan W5, Kabupaten Pesawaran. Ya. Jadi pada pukul 13.00 hari korban ditemukan oleh masyarakat telah meninggal di dalam kamar bersama anaknya. Pada pukul 13.15 anggota tim Sidik Polres Pesawaran bersama Polsek Kedondong langsung mendatangi TKP, ya. Pada pukul 15.00 identifikasi Polres Pesawaran kepada korban di TKP. Dari hasil olah TKP ditemukan korban Bustori meninggal dalam keadaan luka robek di pelipis sebelah kiri dan lebam. Terus kemudian anaknya yang bernama Tegar mengalami luka robek di bawah dagu dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Kemudian tim Inafis menemukan ada 3 alat bukti yaitu 3 HP milik korban ditemukan, dan ada dompet juga yang sudah tidak ada uangnya, ya. Selanjutnya pada pukul 18.30 tim Inafis membawa korban atas nama Bustori dan anaknya Tegar ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilaksanakan visum. Pada pukul 4.45 tim gabungan Polda Lampung, Polres Pesawaran dan Polsek Kedondong melakukan penangkapan terhadap atas nama Andi Novriandi bin Matsubi di kediamannya dalam posisi tidur pada saat itu. Nah, jadi rekan-rekan, ini saya sedikit jelaskan, ya. Pada saat kejadian itu kan jam 1 siang ditemukan, ya, korban tersebut ditemukan di kamarnya. Terus akhirnya dari teman-teman Polres itu melakukan penyelidikan dibantu sama Polsek pada saat itu. Sekitar jam 21.00 saya menghubungi Bapak Direktur Kriminal Umum, ya, Polda Lampung untuk memohon bantuan personil dan alat. Karena pada saat jam 9 itu, sebelum jam 9, tim penyelidik sudah mengumpulkan beberapa bukti yang mengarah kepada seseorang. Nah, karena kami di Polres Pesawaran minim alat untuk pengungkapan, ya, makanya kami minta bantuan dari Polda Lampung. Sekitar jam 10 tim datang dari Polda Lampung personel dan alatnya. Setelah itu kita melakukan pengembangan dengan saksi-saksi yang di lapangan, ya. Oleh saksi-saksi yang di lapangan itu ada beberapa yang kita dapatkan yang betul-betul mengarah kepada siapa pelaku itu. Yang pertama, ada 4 orang yang sering duduk di counter,
Ya. Selanjutnya ada 1 orang yang pernah dipinjam linggis, ya. Dan ada saksi juga, yaitu nih salah satunya motor di sebelah kiri kita. Itu saksi yang pernah istilahnya digadekannya motor ini kepada si saksi. Nah, jadi rekan-rekan, pada saat pelaku kemarin ketangkap sekitar jam 4 pagi ya, 4.45 ya, pada saat pelaku ditangkap pada waktu 4.45, tersangka kita ambil keterangannya pada saat itu, ya, baik secara kita rekam maupun kita berita acara itu interogasi. Dari hasil pengakuan tersangka, akhirnya kita mendapatkan beberapa pengakuan, yaitu pertama, bagaimana caranya dia membunuh, ya, motifnya apa, nah kan gitu kan. Yang ketiga, akhirnya kita bisa menemukan beberapa bukti yang mau dihapus oleh si pelaku ini. Nah, saya sebutkan yang pertama adalah motif kenapa si pelaku ini melakukan pembunuhan terhadap korban atas nama Bus Tauri dan si Tagar. Jadi mohon maaf rekan-rekan media, jadi pelaku ini pada pukul 22.30 itu telah melaksanakan eksekusi. Jadi jam Rabu malam pukul 22.30 si pelaku mengeksekusi korban dan anaknya. 23.30 mohon maaf. Pada pukul 23.30 si pelaku mengeksekusi korban dan anaknya. Dengan cara apa? Yaitu yang pertama, dengan menggunakan linggis yang dipinjam kepada siapa namanya? Anwar, ya, saudara Anwar, tetangganya, pada Rabu pagi. Jadi linggisnya yang digunakan untuk mengeksekusi, ya. Dan linggis ini dikembalikan oleh si pelaku pada hari Kamis pagi jam 7 tanpa sepengetahuan si pemilik. Dikembalikan lagi ke tempat yang semula di belakang rumah, ya. Dan akhirnya baru jam setengah 8 memberitahukan kepada si pemilik bahwa saya sudah kembalikan si linggis ini di belakang. Dengan kondisi ya bisa rekan-rekan lihat, ya sudah bersih lah inilah, ya. Terus saya lanjutkan lagi. Motif kenapa dia membunuh? Ternyata setelah kita dapatkan, kita ada rekamannya mungkin, tapi rekamannya tidak bisa kita share. Cuman ini hanya kebijakan dari rekan-rekan media, apakah mau dipublikasikan atau tidak itu terserah, ya. Cuman kami hanya menyampaikan bahwa pengakuan fakta yang ada, si pelaku memang menjalin hubungan asmara dengan korban. Hah? Ya, betul ini, ya. Jadi si pelaku ada menjalin hubungan asmara dengan korban dengan, mohon maaf, saya ini agak sedikit mungkin ngeres. Jadi setiap mereka melakukan suatu hubungan, si pelaku ini selalu intinya dapat uang lah. Intinya dapat uang, mau minjem kek, mau minta kek, pasti dapat uang. Yang terakhir kemarin memuncaknya adalah mau minjem uang berapa, sejumlah 18 juta, tapi tidak diberikan. Nah, telah dendam kesumat si pelaku. Akhirnya pada pukul 20.30 pelaku mendatangi rumahnya, ya, karena memang mungkin sudah biasa datang. Akhirnya disitulah jam 23.30 mengeksekusi si korbannya. Kenapa rapi, rumah juga ada yang dijebol dan sebagainya? Karena pelaku masuknya juga mulus, karena memang sudah kenal, keluarnya juga mulus. Dan kenapa pintu rumah bisa dikunci? Si pelaku ternyata mengambil kuncinya. Dan sampai saat ini kami masih melakukan pencarian terhadap kunci itu yang dibuang oleh pelaku, ya. Kami masih melaksanakan pencarian kunci itu yang dibuang oleh pelaku. Terus selanjutnya pelaku mengakui pada saat membunuh si korban, ya, Bustari. Pada saat sudah ngobrol, si korban
membelakangi, disitulah dihantam di bagian kepala belakangnya dulu menggunakan linggis. Setelah jatuh, barulah dihantam berkali-kali lagi, yang akhirnya mengakibatkan si korban tidak bergerak intinya. Pada saat pelaku mau dibawa ke kamar, diangkat bawa ke kamar, si anaknya bangun dari kamarnya karena merasa takut, ya, gugup. Akhirnya si anaknya langsung dieksekusi di tempat di atas kasur itu, dipukullah di bawah leher ini pakai linggis, ya. Makanya ada luka persis di dagunya ini, ya. Mungkin bisa jadi kena ujung linggis ini. Jadi dia pukul sekencang-kencangnya itu lehernya dengan linggis. Nah, terus pertanyaannya, kenapa kok bisa keluar busa nih, Pak? Kayak gitu kan. Nah, ini yang sedang kita dalamin. Kami sudah mengambil samplingnya, liurnya, sedang kita uji lab. Apakah busa yang keluar dari mulut si anak ini, apakah itu racun atau yang lainnya? Karena kita sudah tahu juga kalau epilepsi juga mengeluarkan busa. Nah, kita belum tahu. Yang pasti kita mau cek lab dulu. Ada juga beberapa cairan yang kita temukan di TKP juga, yang masih kita lakukan uji lab di laboratorium forensik. Jadi itu motifnya rekan-rekan pers semuanya yang bisa saya sampaikan. Kenapa kok si pelaku tega membunuh, mengeksekusi si korban dan anaknya, dengan caranya apa? Nah itu. Terus selanjutnya kita beralih kepada cerita pada saat tadi setelah kita mengamankan pelaku, ya, itu pada pukul 4.45 pagi, ya. Sekitar pukul berapa yang dibawa ke tempat TKP untuk menunjukkan dia membakar ini? Ya? Jam 6.30. Nah, jam 6.30. Oh, 5.30, mohon maaf. Jam 5.30 tim gabungan Polda Polres Pesawaran mendatangi tempat pengakuan dari si pelaku bahwa dia telah membakar uang sejumlah 10 juta. Sama sendalnya juga dibakar sama dia. Kok bisa ada uang? Mohon maaf tadi saya sedikit lupa, agak nggak nyambung dikit. Dia sempat mengambil uang sejumlah 15 juta di rumahnya si korban, ya. Yang makanya tadi adalah keluar, mohon maaf saya belum, nanti ada kaitannya semua. Ya, inilah salah satu jumlah uang 5 juta tadi yang ternyata digunakan untuk menebus motor ini yang digadaikan. Yang di hari Kamis jam 12 siang. Jam 1 kan ketemu mayat, jam 12 siang pengakuan dari yang pemilik motor yang digadaikan ini, yang menerima gadaian ini jam 12 dia menebus motor dengan menggunakan uang ini. Ya. Jadi ini salah satu bukti pembakaran, memang mungkin bentuknya acak adut, yang namanya kena dibakar di sampah, tapi sudah kita sampling juga, kita lagi kirimkan ke laboratorium forensik untuk melakukan pengecekan. Nah, terus selanjutnya ini juga ada barang bukti sedikit. Ini baju kaos warna hitam yang kita sudah ambil, yang sesuai dengan yang disebutkan oleh saksi yang sering nongkrong di counter. Karena pada saat Kamis itu si pelaku menggunakan baju hitam ini. Ya, Rabu malam menggunakan kaos hitam ini. Ya. Kalau ini spray ini sudah jelas yang di spray yang di TKP tempat tidur. Terus ini tas milik pelaku, ya, tas milik pelaku. Nah, terus sekarang kan selanjutnya kita beralih kepada, kalau handphone ini cuman ini aja ya, cuman nggak apa, ya tersangkanya satu ini ya. Ini handphone cuman ada ini tersangka yang ini aja, tersangka. Ini pelaku ya, pelaku satu, sudah punya korban ada 5 handphonenya, ya, yang ditemukan di TKP sama yang dipegang oleh pelaku. Baik rekan-rekan, masuk ke cerita selanjutnya. Pada saat pukul 4.45 tadi si pelaku diamankan, terus pelaku kita bawa ke mana? Ke tempat-tempat untuk pembakaran tadi, ya. Di situ pelaku setelah turun dari mobil, mungkin rekan-rekan udah dapat fotonya semua kan, yang mukanya dilakban, ada. Ya, itu dalam mobil perjalanan. Itu setelah turun dari mobil, kita waktu itu dibuka, turun dari mobil menunjukkan di mana tempatnya, ya kan, sudah. Dia melakukan pemberontakan, ya, melakukan pemberontakan melawan ke anggota pada saat itu, dan habis itu melarikan diri.
Ini borgolnya sampai dirusak. Ini borgolnya borgol plastik ya, sampai los. Mohon maaf saya tunjukkan. Harusnya dia semakin diinginkan semakin ini kan kunci. Ya. Kalau yang sebelah ini los. Karena berupaya dilepas-lepas terus sama digesek-gesek terus oleh si pelaku. Dan akhirnya disitulah petugas melakukan tindakan tegas terukur, yaitu dengan menembak kakinya. Ya. Setelah ditembak kakinya, akhirnya pada saat itu dipimpin oleh Kasat Reskrim, ya, dibagi dua tim tetap, yaitu satu tim tetap mencari buktinya ini, mengungkapkan buktinya. Yang satu tim segera membawa si pelaku ke rumah sakit umum Pesawaran. Di sana ditangani oleh tim medis. Selanjutnya habis itu dipikir kami dia sudah tidak ada masalah, kita bawa ke Polres ya, dibawa ke Polres sama oleh Kasat lagi dibawa ke Polres. Yang mungkin ada fotonya juga yang dia telentang di sini, ya, itu masih kondisinya masih hidup. Dan rekan-rekan tahu semua bahwa yang di perban itu kakinya semua, ya. Tapi pada saat mau dimasukkan ke dalam sel, darahnya masih kocor terus ternyata. Nah, akhirnya melakukan keputusan yang paling tepat, Kasat Reskrim membawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk segera ditangani lebih lanjut lagi. Ya, pukul berapa di Pak? 12 siang. 12 siang kurang sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, dilakukan penanganan di sana. Oleh tim medis Rumah Sakit Bayangkara sekitar jam berapa? Setengah jaman tindakan. Akhirnya pada pukul berapa dia menghela nafas? Ya? Habis sholat Jumat. Jadi habis sholat Jumat, akhirnya pelaku menghembuskan nafas dikarenakan kehabisan darah. Ya, jadi karena darah, jadi mungkin karena ketembak di kakinya tuh mungkin kan ada beberapa urat itu kan, ada arteri, ada yang pembuluh darahnya kan ada yang besar, ada yang kecil. Mungkin kena pembuluh darah yang besar, mungkin terlambat ditanganin di mana, di rumah sakit umum daerah pada saat mungkin tidak pas penanganannya, akhirnya kehabisan darah di rumah sakit Bayangkara. Akhirnya pada pukul berapa kita kembalikan ke rumah keluarga pelaku? Pada pukul 15.00 setelah kita selesaikan di Rumah Sakit Bayangkara, baik itu visum dan sebagainya, administrasinya, akhirnya dibantu sama tim Polda mengantarkan ke rumah duka di keluarga pelaku. Akhirnya dikebumikan jam berapa? 18.45. Jadi itu aja rekan-rekan. Mungkin sedikit oh ini mohon maaf, ini ada satu yang kelupaan. Ini pel ini yang ditemukan di dekat kasur. Ini ada sudah kita ambil sampling juga sedikit, ya. Samplingnya maksudnya ada kita ambil untuk cek ke lab juga ada darah atau tidak di sini, ya. Terus saya sampling juga kita juga ke laboratorium forensik. Ya, sudah ya. Baik. Baik, rekan-rekan, saya rasa penjelasannya sudah dari saya untuk terkait masalah kasus pembunuhan yang ada di Kedondong. Di sini intinya adalah kami dari Polres Pesawaran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada masyarakat yang turut kemarin untuk membantu kami, ya, untuk